Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Aswajanesia TV dalam program Pora atau Podcast Ramadan. Dan hari ini kita sedang berada di luar ya, tidak di dalam ataupun di studio Aswajanesia TV, tapi kita mencoba mengeksplor di luar ruangan agar kita mendapatkan udara sejuk dan fresh. Dan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Bapak Hamidullah Ibta selaku Wakil Rektor Unisnu Temanggung. Selamat sore Pak Ibta. Sore ini cerah ya? Cerah, alhamdulillah ini cerah, kita dapat melaksanakan podcast ataupun pora ini di luar ya, tidak seperti biasanya karena memang biasanya itu hujan. Oke Pak Ibta, hari ini kita akan membahas kaitannya dengan Ramadan juga karena ini masih di bulan Ramadan. Tentu ganti Syawal podcast Syawal. Ya, besok Syawal podcast Syawal. Artinya gini, Ramadan ini kan memang spesial dan dibahas dari sudut manapun itu selalu ada yang dibahas dan nggak selesai. Dan kali ini pun kita akan membahas tentang salah satu hal yang terkait fenomena unik di bulan puasa, yaitu bagaimana ini lebih kepada nanti silahkan ditinjau dari sudut mana, namun ini yang jelas hanya mengutarakan pertanyaan saja. Bagaimana jika puasa di bulan Ramadan ini karena mertua? Jadi dia itu nggak puasa, biasanya nggak puasa, namun karena sudah menikah, awal menikah ataupun di bulan Sya'ban kemarin menikah dan puasa Ramadan ini pertama kali dengan mertua, dia akhirnya puasa. Nah, bagaimana Pak kira-kira? Ya tidak apa-apa. Tapi kan puasa itu ya silakan. Ya begini, ini panjang jawabannya. Artinya segala sesuatu ibadah utamanya mahdoh itu memang amal ya, innamal a'malu binniyat. Segala amal ibadah itu bergantung niat kita. Bisa jadi ibadahnya baik, niatnya jelek ya tidak bernilai pahala, bahkan dosa ya. Nah, bagaimana kalau ada fenomena ketika puasanya ini digantungkan mu'allakun ya terhadap seseorang sesama manusia yang justru dia bukan karena Tuhan tetapi karena manusia itu sendiri, ya jelas tidak boleh dan percuma gitu loh, karena jelas niatnya saja gimana ya, niat puasa gimana nawa itu sama qatin anata ifarti syahri Ramadan terakhir lillahi ta'ala. Artinya semuanya itu kita kembalikan, kita pasrahkan, kita niatkan lillahi ta'ala, tidak ada lain lillahi mertua enggak ada gitu loh. Nah, tetapi kan kita tidak bisa saklek dengan fikih gitu ya. Tetapi ini bisa menjadi makom ataupun kelas dalam seorang hamba gitu loh. Makanya kalau anak kecil puasanya bisa jadi bukan karena lillahi ta'ala, tetapi karena ingin dibelikan sepatu misalnya. Kayak anak saya kemarin ya, saya ceritakan itu. Anak saya kelas 1 SD itu ketika dia niat puasa itu ya saya ajari niat waktu di ini ya awal sahur gitu ya. Tetapi dia ngomong, nanti kalau saya ditanya Bu Endang, gurunya Bu Endang ya, nanti siapa yang berpuasa? Saya Bu. Jadi niatnya hanya itu sebenarnya. Biar ketika ditanya siapa yang berpuasa, dia jawab saya puasa. Tetapi kan jujur dalam arti ada ini kelas anak-anak. Lalu bagaimana dengan orang yang dia sudah balik mukallaf ya, sudah terkena hukum? Ya tentu harus meluruskan lah ya, dalam arti meluruskan itu tidak ada apapun kecuali lillahi ta'ala, apapun itu ya. Bahkan kita kan punyanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya itu kembali ke Allah itu sendiri. Tetapi kan kita tadi ya tidak boleh berpandangan sempit dan saklek dengan fikih, karena tingkatan muslim itu beda-beda. Ada orang yang memang ibadah itu karena ingin dapat rezeki, ingin dipuji mertua, ingin mendapat suami, ingin mendapat istri, atau niatnya karena pacar, karena tetangga, karena bos, karena atasan gitu kan, biar terlihat berwibawa. Nah, itu boleh-boleh saja, tetapi nilainya tidak berpahala gitu loh. Masih tingkatannya artinya rendah. Maksudnya hamba yang rendah gitu. Dalam arti dia itu ibadah tapi masih menggantungkan sesuatu yang ada hijab antara dia dengan Tuhan. Artinya
tidak langsung ya, gitu tidak kan. langsung ya. Kemudian berarti sama halnya misalnya kita ini Pak, ataupun misalnya saya ya yang mempunyai istri awal Ramadan ya, karena nuwun sewu ini gimana ya, ini ngomongnya sebenarnya masih ada kaitannya dengan yang kemarin ini, masalah itu loh yang sepertiga itu berhubungan ya, karena dia malu, misalnya karena malu, apakah itu juga masuk tingkatan? Maksudnya ketika orang berhubungan suami istri, kemudian dikira kan malu nih kalau mandi malam-malam, gebyur-gebyur gitu kan malu. Nah, kemudian dia melakukan mandi itu di pagi misalnya. Nah, itu karena mertua lagi. Nah, ini apakah juga bisa disebut tingkatan juga? Maksudnya dengan dikiaskan dengan puasa ini tadi? Ya kalau itu sebenarnya begini, sebelum ke sana ya. Puasa itu kan tidak bisa kita maknai hanya peristiwa ilahiyah, peristiwa spiritual atau peristiwa kejadian religius, tapi juga kejadian sosial, fenomena sosial, bahkan fenomena personal. Nah, soal seseorang yang tadi melakukan jima dan malu ketika mau mandi kok ada mertua gitu kan. Ya tentunya nggak masalah, tetapi kewajibannya menjalankan mandi dan sholat wajib tetap wajib gitu loh. Cuman kalau dia itu kan karena faktor etika saja ya, faktor ya wong Jawa itu banyak, orang Jawa itu banyak ini ya, pekewohnya gitu. Tapi saya ada cerita tadi ya soal bagaimana seorang hamba itu memang bertingkat ya, dalam arti tidak bisa langsung dipaksa lillahi ta'ala gitu loh. Kecuali memang kita yang mungkin sudah sejak kecil hidup di pesantren ya, dari madrasah semua tentu sudah clear. Tapi ada suatu cerita begini. Dulu itu ada seorang preman itu nyalon kepala desa. Nah, karena dia kepala desa kan sudah jadi dipilih, kan nggak mungkin dia kok nggak jumatan gitu loh. Nah, ini jumatan, tiap Jumat jumatan. Setelah terbiasa, kok kayaknya gimana ya? Kok saya hanya jumatan tok ke masjidnya. Akhirnya ketika sholat 5 waktu dia jamaah. Nah, wah, saya kok hanya sholat jamaah tok, hanya jumatan tok ya. Kok teman-teman itu ya ngaji, ya tawajuhan apa, ikut torekot, ikut ngaji kitab. Akhirnya dia ikut. Nah, setelah lambat laun justru dia itu malah jadi kiai gitu loh. Itu berawal dari dia jadi preman, nyalon kepala desa jadi pekewoh karena niatnya itu pada manusia, rakyatnya warganya. Tapi itu gitu endingnya loh. Juga baik. Endingnya juga ya? Baik. Nah, artinya ibadah jalannya itu banyak. Ada kaliber, derajat, valensi, makom. Tidak bisa kita langsung lillahi ta'ala. Kalau niatnya secara peke harus lillahi ta'ala. Tetapi kan ini kan sebuah latihan ya bagi hamba-hamba yang masih maka puncaknya puasa itu kan la'allakum tattaqun dan bertingkat gitu. Jadi kalau karena tadi pertanyaannya bagaimana puasa karena niatnya ada mertua atau karena pacar ya nggak apa-apa, pilihan monggo, tetapi yang jelas fikih harus kita jalankan yaitu lillahi ta'ala, karena niatnya saja fardhu lillahi ta'ala gitu ya. Niat mungkin masih di mulut saja mungkin. Adapun orang yang masih menggantungkan niatnya kepada di luar Tuhan Allah ya itu ibadah mungkin hamba yang masih kelas TK atau kelas SD lah. Tidak bisa kita paksa juga. Gitu. Tapi secara fikih ya harus dikatakan seperti itu. Harus lillahi ta'ala ya, tidak boleh digantungkan dengan hijab yang lain ya. Hijab yang lain ataupun makhluk manusia, mau baik itu mertua maupun pacar, apalagi pacar ya. Atasan, bosnya. Ya, atasan dan lain sebagainya, pokoknya nggak boleh. Oke, terima kasih Pak Ibta atas waktunya dan terima kasih juga kepada sahabat dan penggemar Aswajanesia TV. Semoga kita semua mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ataupun menjalankan puasa Ramadan ini sampai nanti pada akhir Ramadan. Terima kasih, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.